Salve saudara-saudariku. Tadi saya sempat mengikuti bagaimana Pak Pendeta Calvinis atau Reform mencoba berbicara tentang perawan Maria yang tak berdosa, dan dia mengatakan Maria itu berdosa seperti ibunya Pak MYM kan. Jadi jawaban singkatnya seperti ini ya Pak Pendeta untuk teman-teman Katolik. Apakah Maria tidak berdosa? Sebenarnya kita semua pakai asumsi ya Pak MBM, asumsi Katolik dan asumsi Protestan. Itu harus diakui. Karena sola scriptura saja kita tidak akan tahu. Karena tidak ada kata-kata yang tertulis Maria berdosa. Dan juga tidak ada kata-kata Maria tidak berdosa. Jadi kita semua pakai asumsi. Jadi sola scriptura tidak laku di sini. Sola scriptura tidak pakai. Nah, terus Maria berdosa, ya. Semua orang telah berdosa, kan dari Roma bab 3:23, ya. Terus Yesus adalah orang, berarti Yesus berdosa. Salah. Tapi supaya memperbaiki kesalahan ini, Pak MYM pakai asumsi sola scriptura, ya. Cari bagian lain dari sola scriptura yang bisa mengeluarkan Yesus begitu. Jadi cari bagian lain dari kitab suci supaya kasih keluar Yesus. Kalau tidak bahaya kan Yesus berdosa. Makanya dirujuk kepada Ibrani bab 4:15 kan. Sehingga dengan demikian Yesus kasih keluar. Oke. Nah, kalau Pak MYM bisa merujuk kepada otoritas yang lain itu untuk mengeluarkan Yesus, orang Katolik juga punya hak untuk merujuk pada otoritas lainnya untuk mengeluarkan Bunda Maria dari semua itu, kategori semua itu. Nah, dengan merujuk pada otoritas magisterium dan tradisi, orang Katolik berhasil mengeluarkan Bunda Maria dari kumpulan semua yang sudah berdosa itu, ya. Nah, sekarang giliran Pak MYM menjawab, ya. Bagaimana Pak MYM membaca Lukas bab 1 ayat 28-nya, kaire ke karitomene. Ya, kira-kira itu tafsirannya seperti apa? Pakai akal sehat ya, jangan sekedar protes Katolik doang. Karena saya mau menginkuisisi seberapa heretik Pak MYM-nya. Nah, oke. Dan Pak Pendeta juga mengaku menerima konsili Nicea dan menolak konsili Trente kan. Oke. Yakin dari 20 kanon konsili itu saya rasa tidak cocok semua dengan Protestannya. Mari kita lihat salah satunya, ini kanon 17. Nah, kanon 17 dari konsili Nicea itu melarang riba ya, yaitu menghasilkan uang dari pinjaman dan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seorang imam atau pendeta tidak boleh terlibat dalam bisnis menghasilkan uang. Jadi sebagian besar Protestan hari ini akan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan riba, ya, dan memang bahwa seorang pendeta juga bisa menjadi pengusaha sampingan. Contohnya Pak MYM sendiri kan, ya kan, ya. Nah, ironisnya serial Nicene Fathers itu karya sarjana Protestan Philip Schaff itu mengatakan hal berikut saat mengomentari kanon ini. The glory of inventing the new moral code on the subject of usury, by which that which before was looked upon as mortal sin has been transfigured into innocence, if not virtue, belongs to John Calvin. Nah, kemudian menciptakan kode moral baru tentang subjek riba ini, yang dengannya apa yang sebelumnya dipandang sebagai dosa berat telah diubah menjadi tidak bersalah, atau jika bukan kebajikan, ini adalah ulah John Calvin. Jadi John Calvin lah yang membuat riba berubah dari dosa berat menjadi kebajikan. Dan dosa ini adalah tulang punggung ekonomi sebagian besar bangsa barat Protestan. Dan 19 kanon lainnya yang tidak cocok dengan Protestan. Ya. Jadi sebenarnya maka Protestan itu tepatnya disebut heresi. Heresis itu artinya memilih. Kamu memilih yang baik dari konsili Nicea, kamu ambil. Yang tidak bagus, kamu buang. Itulah alasannya kenapa saya dengan lantang mengatakan bahwa Protestantisme itu heresi. The Great Heresy.